Sugeng siang rencang-rencang. Piye kabare? Apik to? Namaku Gatot. Saka namane wae sudah ketahuan to aku anak mana? Aku cah Jawa asli. Aku lahir dan besar di kota Tembakau alias Temanggung. Oh iya, mumpung lagi di tanah kelahiranku, tak ajak ikut tradisi tunggu. Salah satu tradisi yang dilakukan sebelum panen, termasuk panen jagung yang akan kita lakukan. Aku juga mau mengolah jagung menjadi emping jagung dan nasi jagung yang bandem banget. Oh iya, ada juga suwek, umbi-umbian yang lagi hits loh. Bisa banget digunakan sebagai pengganti nasi. Atau kalau mau dimasak jadi jajanan yang manis legit seperti kolak, juga bisa. Daun rendeng juga ada. Salah satu rumput liar yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Lamu Gunung sejak zaman dulu. Banyak manfaatnya loh, karena alam memberikan banyak manfaat. Sesaat lagi ya. Biasanya kalau kamu mau bikin keripik, identik dengan apa yo? Pasti singkong atau kentang toh? Kalau di sini ada lagi loh yang bisa dibikin keripik. Jagung. Nggak nyangka toh? Keripik jagung adalah salah satu makanan ringan yang ada di Kabupaten Temanggung. Jagung yang digunakan biasanya jagung yang udah benar-benar tua dan kering. Ini mau bikin keripik jagung. Yang pertama harus direndam dulu dalam waktu sehari ya Bu ya? Iya. Tujuannya agar lebih empuk waktu ditumbuk ya Bu? Nggih. Bu, niki sabun Bu. Oh nggih, nika banyune wis umep nang dikukus. Oke. Jagung yang sudah dibersihkan dan direndam, kukus dulu sampai empuk. Biasanya butuh waktu sekitar 30 hingga 60 menit. Oh iya, harus dikukus ya, ojo direbus. Walaupun sama-sama bisa bikin jagungnya empuk, tapi kalau direbus tekstur jagungnya jadi terlalu lembek. Saat ditumbuk nanti malah jadi hancur. Tuh, kalau dikukus seperti ini kan saat ditumbuk lebih mudah karena teksturnya agak kenyal. Waktu numbuk jagung ini memang harus tipis agar waktu dijemur nanti lebih cepat kering dan waktu digoreng lebih renyah ya Bu ya? Nggih. Oh. Aduh, angel banget yo. Padahal kelihatannya tinggal tumbuk aja. Tapi ternyata harus pas tekanannya. Loh, kalau terlalu pelan jadinya kurang tipis. Kalau terlalu kenceng jadi hancur. Setelah ditumbuk, tahapan selanjutnya adalah dijemur sampai benar-benar kering. Kalau lagi panas sih, sehari aja udah langsung kering yo. Saatnya digoreng. Ayo Mas. Yo. Nggak sithik ya Mbak yo. Nah, ini kenapa proses penggorengannya cepat? Karena bentuk dari jagungnya sudah ditumbuk tadi tipis. Ya Mbak ya? Iya. Nah, makanya harus cepet-cepet diambil ya. Takut gosong. Sama kayak goreng kerupuk lah. Harus cepet-cepet diaduk dan diangkat. Aduh, aromanya saja udah gurih banget iki. Tapi sabar ya. Aku mau masak olahan jagung lainnya dulu. Masih berhubungan dengan jagung.
aku mau bantu Bu E dan Mbak E untuk membuat olahan lain dari jagung. Salah satunya iki, nasi jagung. Untuk membuat nasi jagung, kita perlu jagung yang sudah digiling seukuran beras. Kalau orang sini menyebutnya dengan cakelan. Sekarang ini lagi mau masak empis-empis sayur yang nanti akan dicampur dengan tahu pong dan lombok hijau. Tapi nanti didangkat dengan nasi jagung ya, Bu ya? Nasi jagung kuning. Cakelan atau beras jagung harus dijarang dulu, alias disiram dengan air panas. Tujuannya agar lebih cepat matangnya. Setelah itu baru dikukus. Oh iya, kalau kamu ngukus pakai kukusan kerucut dengan dandang begini, lebih baik lapisi dengan jaring-jaring yang rapat seperti ini. Jadi lebih mudah yo saat mengangkatnya. Kalau sudah setengah mateng, angkat dulu. Jadi untuk masak nasi jagung ini ada 2 proses ya, Bu ya. Yang pertama dimasak tidang dan yang kedua dikasih air panas lagi. Tujuannya agar masaknya merata. Oh ya, lebih mateng lagi ya, Bu ya. Setelah dikasih air panas lagi, langsung kukus lagi yo. Kali ini sampai mateng. Oh iya, penyiraman dengan air panas ini penting banget. Soalnya kalau nggak disiram air panas lagi, yo nggak bakal mateng. Soalnya uap panasnya kurang merata. Sambil nunggu mateng, kita masak menu pendampingnya. Iki empis-empis ikan layur. Untung tadi Mbak Fistra udah bantuin buat bumbu-bumbunya. Jadi lebih cepet yo. Empis-empis adalah salah satu makanan khas Temanggung yang biasanya menggunakan bumbu cabai hijau yang banyak banget. Jumlahnya bahkan bisa lebih banyak daripada bahan utamanya. Biasanya empis-empis menggunakan tempe wayu atau tempe bosok. Tapi sebenarnya bisa menggunakan bahan apapun kok, termasuk ikan layur iki. Wah, iki sih bakal sedep banget. Ikan layur adalah salah satu jenis ikan laut yang biasanya dibuat menjadi ikan asin. Bentuknya yang panjang dan pipis seperti ini bikin rasanya jadi lebih renyah. Wes, yuk kita masak empis-empisnya. Pertama tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau. Masukkan juga lengkuas dan sereh. Oh iya, ada juga santan yang cukup banyak. Nah, iki yang bikin empis-empis jadi lebih gurih. Sebagai pelengkap, tambahkan juga tahu pong atau tahu coklat seperti ini. Terakhir, baru ikan layur yang sudah digoreng sebelumnya. Tunggu sampai asat alias surut ya. Karena ciri khas dari empis-empis biasanya kuahnya agak nyemek-nyemek. Sip, wis mateng iki. Ayo kita makan. Paduan sempurna ya antara nasi jagung dan empis-empis layur. Jadi makin gurih kerasanya. Jadi nasi jagung ini tuh rasanya lembut, enak banget. Tapi agak seret ya, Mbak ya. Makanya paling enak tuh dengan kuah dari empis-empis layur ini ya, Bu ya. Wah, mantep. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Nambah lagi, Bu. Ayo, Dek. Oh iya, zaman dulu nasi jagung sering dikonsumsi masyarakat karena keterbatasan. Karena nggak kuat yo untuk beli beras zaman dulu. Tapi kalau sekarang sih justru jadi kekayaan khasanah kuliner Nusantara. Lah wong enak banget gini. Ojo lali, icipi keripik jagungnya juga.
Ada yang menyebut keripik jagung ini sebagai emping jagung karena proses pembuatannya yang hampir sama, terutama saat ditumbuk. Jadi rasa dari keripik jagung ini renyah dan gurih banget. Dan cita rasa dari jagung sendiri masih kerasa banget. Tuh kan, jadi bener-bener renyah. Iki sih pasti buatan Ibu Edan Mbak. Ya kalau bikinan saya sih udah pasti alot. Lah wong masih tebel-tebel. Maklum, masih awam. Tunggu adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Temanggung, terutama yang berada di sekitar lereng Gunung Sumbing. Biasanya dilakukan menjelang panen. Sebelum melakukan panen, masyarakat di desa sini biasa melakukan upacara tunggu ya Pak ya. Nah, tunggu itu sebagai bentuk wujud berdoa, rasa bersyukur ya Pak sebelum panen jagung ya. Terus untuk kelanjutan ini habis berdoa apa Pak? Ini langsung kita makan bersama. Langsung makan bersama? Iya. Ayo Mas, Mbak. Tradisi tunggu selalu dikaitkan dengan tembakau, salah satu tanaman utama di Temanggung ini. Tapi sebenarnya acara tunggu bisa dilakukan saat panen tanaman apapun, termasuk panen jagung yang akan kita lakukan sekarang. Jadi makanan yang sering digunakan untuk acara tunggu seperti ini biasanya ada sego bucu, ada sego kapiroto, dan ada juadah pasar. Ngoten nggih Pak nggih? Ngoten nggih pun lengkap. Terus pun lengkap. Ayo Mas, dimakan Mas. Monggo. Kita akan Wes, ayo, ndang dintekke makanane, habisin. Biar ada tenaga saat panen jagungnya nanti ya. Tunggu dalam bahasa setempat berarti memetik. Sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa sejak zaman dulu, bahwa seluruh laku selalu dikaitkan dengan Sang Pencipta. Apalagi mau dapat rezeki dari panen seperti ini, yo, wis pasti harus dilakukan syukuran seperti tadi. Kalau masyarakat di sini biasanya menanam jagung mendekati akhir tahun saja, setelah tembakau masa panennya rampung. Nah, makanya masa panennya biasanya di sekitar awal tahun. Ada dua jenis jagung ya, yaitu yang dipanen setelah kering. Biasanya untuk jagung yang diambil bijinya dan dikeringkan. Tapi ada juga jagung yang dipanen saat masih hijau. Biasanya untuk olahan jagung manis. Daun rendeng ini biasanya diolah jadi keripik. Tapi kali ini aku, Mbak Nisa dan Ibu Sri mau memasaknya menjadi makanan yang enak dimakan. Nah, ini rendeng tadi yang udah kita cari, nanti bakal dimasak jadi sayur bobor ya Bu ya? Bakal dicampur sama daun long jipangnya. Tambah seger nih Bu. Wah, mantep. Yuk Bu, dimasak Bu. Long adalah sebutan untuk bagian daun labu-labuan yang masih muda. Biasanya masih berbentuk daun yang melingkar seperti ini. Semua jenis labu yo, termasuk daun labu siam atau jipang seperti ini. Oh, lung jipang seperti ini enak banget dibobor. Apalagi kalau dicampur dengan ikan, seperti ikan pindang ini. Iya Bu. Tapi bentar, harus dibelah dulu ikan pindangnya. Terus ambil semua durinya, biar makin enak. Selain dicampur dengan ikan pindang besek seperti ini, bisa juga dicampur dengan ikan teri. Walaupun pindang besek ini jelas jauh lebih enak pastinya. Lawang daging ikannya lebih tebal, rasanya juga lebih khas. Bu, kalau tak nyanten nggih? Ya. Nah, wis siap kabeh iki bahan-bahane. Yuk kita masak. Bobor
adalah salah satu jenis olahan makanan berkuah santan yang masaknya dilakukan dengan cara direbus. Pertama, rebus dulu bumbu-bumbunya, seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau, laos, dan salam. Rebus sampai mendidih, sampai bumbunya mateng. Tuh, kalau belum mateng langsung masuk bahan lainnya, biasanya akan ada aroma langu. Ojo sampai yo. Nah, kalau mau masak daun rendeng tadi, hampir sama seperti sayur lodeh ya. Dan semua bumbunya itu harus direbus dulu agar matang ya, Bu ya. Ya, Terus habis ini apa, Bu? dikasih garam, Kasih baru garam. nanti santan, Baru santan. Oh ya. kira-kira aja. Ya, Bu. Nah, setelah santan masuk, harus terus diaduk-aduk sampai mendidih lagi. Jangan sampai berhenti ngaduknya. Biar santannya tetap kental, jadi rasanya Oh, gitu lebih ya, Bu ya? gurih. Setelah mendidih, baru masukkan lung jipang, daun rendeng, dan ikan pindang beseknya. Tunggu sebentar sampai daunnya layu, dan bubur daun rendeng siap kita santap. Ayo Bu, Mbak, monggo didaharumiin. Ternyata daun yang sering dijadikan sebagai obat ini, kalau dimasak begini rasanya juga enak ya. Gurih banget, Bu. Jadi tekstur dari daun rendeng ini hampir sama seperti daun pepaya, tapi lebih lembut ya, Bu ya. Dan nggak pahit juga. Ini anak-anak yang pahit. Nambah lagi, Bu. Monggo. Berbagai manfaat bisa didapat dari mengkonsumsi daun berbentuk bulat ini, mulai dari penyakit ringan sampai penyakit yang berat. Wes, banyak banget pokoknya. Boleh dewe yo ning Google. Aku tak lanjut makan dulu. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang, aku ajak kalian semua buat main ke salah satu desa tertinggi yang ada di lereng timur Sumbing. Nah, di Dusun Lamuk Gunung ya. Pemandangan di sini tuh juas banget toh. Iyalah, lawang persis di kaki Gunung Sumbing. Biasanya di sekitar sini dipenuhi tanaman tembakau. Tapi kalau masa panennya sudah selesai, ya campuran tanamannya. Ada jagung, kacang, cabai, dan yang lainnya. Tapi bukan itu yang kita cari. Justru tanaman liar yang tumbuh di sela-selanya yang kita ambil hari ini. Oke, Mbak ya. Aku sama Mbak Nisa mau cari daun rendeng. Katanya sih di sekitar sini banyak. Ini, Mbak, oke, ini, Mbak. Ini loh. Ini putih. Ini kita sekarang lagi nyari rendeng. Rendeng itu adalah sejenis tanaman liar ya, Mbak ya? Iya. Kalau orang zaman dahulu ini sering dimasak berbagai macam olahannya, Mbak ya. Iya. Sebutan yang lebih umum dari tanaman yang tumbuh liar Oh, iya. ini Siap. adalah daun pegagan. Tanaman ini bisa tumbuh di mana saja. Bisa di perkebunan, pematang sawah, bahkan tepi jalan sekalipun. Biasanya banyak tumbuh saat musim penghujan. Yo. Tumbuhan yang juga disebut sebagai daun kaki kuda ini sejak ribuan tahun lalu dipercaya sebagai tanaman obat. Tidak cuma di Indonesia, sampai di India, Pakistan, dan Tiongkok juga biasa menggunakannya. Nah, wis akeh ki, Mbak. Yuk, bawa mulih. Sekarang, aku ada di sekitar Kecamatan Secang. Aku mau mengolah umbi-umbian yang biasa digunakan sebagai cadangan makanan. Bukan singkong, bukan kentang,
bukan ubi juga. Tebak apa ayo? Nih, namanya suwek. Entah tak jelasin wis apa itu suwek. Sekarang aku bantu masak-masak dulu. Jadi untuk ngilangin rasa gatalnya ini harus dikupas sampai akar-akarnya dulu. Karena akar ini yang bikin gatal nggih Bu nggih. Sampai bersih. Pencekap niki Bu. Sampun. Nah, suwek ini akan kita hidangkan dengan jangan koro. Bupar dan Mbak Rida yang ngurusi bahan dan bumbu lainnya. Kacang koro adalah sebutan masyarakat Jawa untuk menyebut jenis kacang parang. Salah satu polong-polongan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kalau masih muda, biji dan kulitnya bisa digunakan sebagai sayur. Cukup buang bagian urat dan sulurnya saja. Oh. Nah, wis siap kabeh ki bahane. Yuk, dan dimasak. Mawon. Pertama, kita masak dulu suweknya. Nah, suwek ini biasa digunakan sebagai pengganti nasi. Dan cara masaknya sangat mudah sekali, yaitu cuma dikukus ya Bu ya. Iya. Tapi membutuhkan berapa waktu Bu? Setengah jam atau 30 menit. Oh, 30 menit. Iya. Ya udah, kalau gitu masak dulu aja Bu kita ya. Iya. Sambil nunggu suweknya mateng, kita bikin jangan koronya sekalian ya. Pertama, tumis bawang merah dan bawang putih sampai agak kering. Nah, biar lebih wangi dan rasanya juga lebih gurih. Setelah itu masukkan cabai hijau. Oh iya, ada juga rese atau udang rebon. Nah, rese iki yang sering ditambahkan sebagai masakan tumisan. Tujuannya yo biar lebih sedap dan gurih. Setelah garam, ada juga tambahan tempe. Tempe ini cocok ditambahkan ke berbagai masakan yo. Tetap enak makanan yang penuh gizi ini. Terakhir salam dan santan. Dah. Makin gurih rasane. Tunggu sampai matang ya. Dan jangan koro, siap dihidangkan. Cara makannya unik banget ya. Karena potongan suweknya masih agak besar. Jadi mirip kayak makan ketupat. Apalagi jangan koronya juga berkuah seperti ini. Jadi rasa suwek ini mirip seperti talas, tapi lebih lembut lagi. Apalagi ditambah dengan jangan koro tadi. Ada rasa manis dan pedesnya. Oh iya, suwek ini cocok banget untuk dijadikan makanan alternatif pengganti nasi. Soalnya kadar karbohidratnya cukup tinggi, bisa 80 hingga 85%. Seratnya juga tinggi loh, lebih tinggi dari beras biasa. Nah, buat yang penasaran, pengen lihat langsung suwek itu seperti apa? Sabar, aku dan Mbak Rida mau cari dulu tanamannya. Sebelah tinggi, Pak. Ini? Wah, oke yo. Nah, hari ini aku lagi mencari suwek. Suwek itu adalah sejenis tumbuhan yang di bawahnya itu ada umbinya. Langsung panen aja ya, Mbak? Yuk. Suwek adalah salah satu tanaman yang masih berkerabat dekat dengan bunga bangkai raksasa. Kalau musim hujan ya gini nih penampakannya. Yang ada hanya daunnya yang berwarna hijau muda. Tingginya sih bisa mencapai 2 meter. Tanaman yang biasa tumbuh di pekarangan ini mirip juga dengan iles-iles karena sama-sama menghasilkan umbi. Sebenarnya yang kita lihat sebagai batang ini bukan batang sebenarnya, karena termasuk batang lunak. Batang ini yang sebenarnya ya umbi yang kita cari ini. Jadi mirip dengan kentang yo. Batang sejatinya justru terbenam dalam tanah.
Wis akeh iki, Mbak. Yuk, go balik. Suwek ini sekarang lagi banyak dicari loh. Karena tepung yang dihasilkan dari umbi yang satu ini bisa dijual hingga ke luar negeri. Merebus ini. Ngomong lagi ada banyak, aku mau masak jadi olahan yang lainnya dulu. Suwek ini selain dijadikan untuk pengganti nasi, bisa juga untuk diolah sebagai makanan ringan, yaitu dimasak untuk menjadi kolak. Salah satunya ini, dan dicampur dengan pisang benggol ya Bu ya? Kolak atau kolek adalah salah satu makanan ringan dari Nusantara yang biasanya menggunakan pisang atau ubi jalar sebagai bahan utamanya. Nah, suwek ini yang akan digunakan sebagai pengganti ubi jalar. Tenang, walaupun rasa aslinya tidak semanis ubi jalar, hasil akhirnya tetap enak. Kalau pisang yang digunakan biasanya jenis pisang olah, yang kalau dimakan langsung kurang enak. Tapi kalau dimasak atau diolah lebih dulu, rasanya jadi jauh lebih manis. Teksturnya juga jadi kenyal. Itu karena kandungan zat pati pada pisang olah biasanya lebih banyak daripada pisang pada umumnya. Bahan lain yang dibutuhkan untuk membuat kolak adalah santan dan gula merah. Tambahan lain, paling potongan daun pandan. Ini nih yang bikin rasa kolaknya jadi lengkap. Wah Bu, pun umek niki Bu. Apa malah niki? Oke. Setelah semuanya siap, rebus dulu potongan umbi suwek yang sudah dibersihkan. Suwek ini sengaja direbus lebih awal agar lebih empuk teksturnya. Kalau pisang kan teksturnya udah lebih lunak. Makanya masuknya belakangan ya. Langsung rebus suwek dengan gula. Kalau sudah mendidih, tambahkan dengan sedikit garam. Nah, tambahan garam ini juga bikin kolaknya jadi lebih gurih. Bisa juga mengurangi efek enek di perut. Setelah itu, baru masukkan daun pandan dan pisang. Bu, tambah apa niki Bu? Oke. Terakhir masukkan santan yang kental. Oh iya, kalau masak makanan yang berkuah banyak seperti kolak ini, jangan ditutup ya pancinya. Nanti bisa mumbul dan tumpah. Biarkan saja terbuka begini. Cukup aduk-aduk terus sampai kolaknya matang. Wah, wis mateng ki kayake. Ambune wis enak banget kok. Yuk, Mbak Las, kita icip dulu. Monggo Bu. Suwek ini ketika sudah selesai dimasak menjadi kolak, rasanya tetap lembut, tapi ada seratnya juga ya Bu ya. Kuahnya itu manis dan gurih pas ya Bu ya. Kolak ini adalah salah satu makanan yang sering ada saat bulan puasa. Rasanya yang manis, cocok banget. Jadi santapan saat berbuka. Enak tenan.